Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi coy sama saya Ahmad Fauzan. Di video kali ini berbeda dengan video yang sebelumnya. Jadi kita kedatangan sesama sales gitu. Jadi kita mau berbincang-bincang sedikit, sekaligus kita mau tanya-tanya nih keluh kesah dia, suka duka dia, ditambah lagi gimana sih cara pendekatannya. Pokoknya nanti kita bakalan denger ya coy ya. Nah ini dia nih orangnya coy. Mantap. Makanya ikutin terus ya coy. Oke coy, nih kita lagi kedatangan tamu nih, tamu kita, tamu spesial, sama-sama sales. Tapi sales ini berbeda, salesnya perempuan. Cuma nih dia namanya Yuni. Kalau panjangnya itu Yuningsih. Iya. Kalau itu belakangnya ada mawarnya gitu. Oh my god! Wow! Nah nih kita mau tanya-tanya sama dia nih coy. Jadi udah berapa lama sih Mbak Yuni nih kerja di salesman? Jadi sales? Iya, udah lumayan lah, 3,5 tahun di sini. Oh, 3,5 tahun. Kalau yang di sebelumnya nih? Sebelumnya udah lumayan lama, dari waktu lulus sekolah tuh kan sempet nganggur. Ya udah ada lah mungkin 5 tahun. 5 tahun. Dari SPG kan tempat sales juga ya. Iya. Nah tuh, tuh dia udah 5 tahun perempuan. Nah, Sales aja. kan pasti kalian pada nanya nih, apa sih suka dukanya? Suka dukanya banyak. Sukanya pasti kalau lagi dapet gaji, dapet komisi, Oh, coba dengerin. itu sukanya. Tapi kalau dukanya? Dukanya ya kalau lagi nggak dapat komisi, dapat komplain, apalagi dari prinsipal, dari outlet, diomel-omelin gitu. Tuh, dengerin Joy. Enggak enaknya itu, enaknya juga itu. Nah, Iya. gimana sih kalau cewek nih pendekatan diri ke outlet itu gimana? Apa mungkin mepet-mepet gitu? Apa mungkin kan biasanya gitu, beda sama Ya nggak laki. semuanya bisa dipepet juga gitu kan. Setiap orang kan karakternya beda-beda kan. Yang penting sih utamain aja yang penting servis lah. Yang apa kayak kita fast respon lah gitu. Fast respon. Itu juga satu poin. Sama intinya nih yang di video sebelumnya saya pernah jelasin bahwa kita ini yang penting intinya sering-sering kunjungan. Karena kalau udah sering-sering kunjungan, owner atau bagian pembelian pasti kenal kita. Nah iya mak itu sih pastinya kunjungan lah ya, nggak mungkin juga. Nah, Mbak Yuni kan ini udah 5 tahun nih. Hmm. Nah, biasanya kalau 5 tahun itu segmen pasarnya kemana aja sih? Segmen pasarnya ya kalau kebetulan sih Yang pertama nih. di cover aku nih ya dari RS, rumah sakit, swasta maupun pemerintahan Maupun gitu ya. pemerintah. Oh, puskesmas sih juga ada juga ya. Puskesmas. Sama Itu yang PBF. kecilnya. Oh, PBF juga ada tuh. Iya, PBF. oh. Partai besar farmasi. Terus Apotik, toko obat juga ada sih Toko obat juga beberapa. ada. Oke, itu banyak. Nah, dari sekian banyaknya itu kalau misalkan di rumah sakit gimana nih Mbak nawarinnya? Gimana cara pendekatannya? Terus masuknya cepet nggak? Simple nggak? Gampang nggak gitu? Apa perlu ada urusan dulu? Kalau yang swasta Rumit nggak? sih, ya kalau buat swasta ya kita sih enak-enak aja ya. Karena kan kita juga sebelumnya udah kedaftar juga tuh, udah kedaftar sebelumnya, jadi udah tahu lah historinya gitu. Tapi kalau yang buat baru-baru sih ada juga tuh daftarin kayak outlet baru gitu. Ya kalau buat swasta sih lebih gampang lah daripada pemerintahan gitu. Kadang kalau di pemerintah tuh soalnya kalau kita janjian ketemuan gitu, nggak mau gitu. Biasanya kalau mau ketemuan gitu ya harus ada janji dulu ya. Iya, itu juga kadang kita ada janjian. Tau-tau hilang. Maaf, meeting, maaf. Kali keluar ya. Maaf. Iya, ya karena kita bisa apa ya? Sales nawarin. Ya kalau nggak ada ya udah. Ya, kita berusaha juga kan. Nah terus kayak kalau misalkan di PBF lebih gampang nggak nawarinnya? Lebih gampang lah, lebih gampang kok PBF tuh. Terus kalau apotik atau toko obat Lebih gampang lagi malah. lebih gampang lagi karena Kita langsung face to face tuh sama yang ownernya kan, sekali situ juga. Seperti enak.
Tuh coy, jadi yang lebih sulit itu rumah sakit pemerintah. Ninggalin ninggalin KTP, terus ninggalin identitas lah pokoknya. Terus ada tujuan apa tuh. Covid kan kadang suka susah juga ya kalau ditemuin. Covid tuh apalagi nih sekarang lagi zaman pandemi nih. Mungkin susah. takut kali ya, ketularan apa gimana. Emang kita inian, elder. Nah coy, yang paling penting nih tips and trick cara biar supaya achieve gimana nih jadi seorang sales perempuan. Yang penting ya jangan nyerah lah kalau misalnya kita apa ya ini diomelin sama otot lah, ibarat kata tuh otot udah gondok banget tuh ya. Terus Ya udahlah, kita ya udah ngalah aja, tetap datangin terus, biarin deh. Apalagi tuh kalau OTR-nya kan kasih omsetnya tuh lumayan bagus gitu ya, sampai besar. Ya dengerin aja lah gitu. Terus juga jangan sampai OTR kecewa juga kan. Terus kalau misal sih ya pokoknya kasih servis yang memuaskan lah gitu. contohnya nih servis yang memuaskan. Ya Pastikan ibu tahu. tahu. Yang penting apa ya, kalau kita ya ada PO gitu ya, ada PO ya tetap langsung lah kita layanin lah gitu, jangan kelamaan juga. Walaupun barangnya nggak ada ya kita harus cari-cari lah gimana caranya tuh supaya ada gitu. Entah kita pilih ke cabang gitu. Atau mungkin WA-in pihak pembeliannya biar supaya Ya satu kita harus konfirmasi Infoin ya. juga dong, infoin juga. Namanya komunikasi itu penting banget. Gitu. karena takut ada miskomunikasi yang ada nggak Iya, jadi ya. iya makanya. Nah terus triknya nih misalkan contoh kita nawarin produk nih contoh misalkan. Nah gimana triknya nih biar supaya dia mau? Dia mau. Misalkan contoh produk A nih kita mau tawarin, gimana kita mau? Kan biasanya perempuan nawarinnya beda nih sama kita nih yang sebagai seorang laki-laki nih. Ya yang pertama sih kita harus kasih meyakinkan lah ke obat itu tuh kalau produk kita itu bagus, harganya murah, bersaing lah ya. Betul. Terus ya buat pelayanan kita juga bagus lah gitu. Kalau buat datangin barang tuh nggak kelamaan gitu. Karena dia perlu. Perlu juga pasti lah, dia juga punya pasien lah ya, yang butuh barang itu gitu. Terus kalau misalkan kadang suka nemu nggak nih? Nemu kadang bagian pembelian atau owner yang suka ada yang suka marah-marah atau kadang ada yang suka bikin apa sih kalau kita bilang momen-momen yang benar-benar Mbak Yuni itu nggak bisa lupain. Apa ya? Oh, pernah sih waktu itu tuh udah kan kebetulan nih ada PO, ada orderan. Betul. Barangnya kosong, minta buru-buru. Terus? Udah ya aku sih udah ngusahain ngambilnya kemana-mana ya, udah dapet. Mintanya tuh kirim di hari itu juga, ya bingung dong mau gimana. Nyampe lah sana sore, nyampe sore diomelin pula, katanya kelamaan. Gimana ya? Terus? Aduh, ya udahlah. Ya kayak aku sih nggak sepenuhnya salah ya. Itu namanya udah diusahain mau gimana. Betul. Minta maaf aja lah, udah banyak maaf. Tapi akhirnya diterima barang itu. Ya terima sih syukurnya. Tapi sempat diomelin dulu. Iya. Tuh. Begitulah tuh kalau jadi sales coy gitu. Nah, cuman ini nih ini dong motivasi nih buat para sales yang nonton video ini sekaligus yang calon-calon mau jadi sales nih. Gimana nih Mbak Yuni? Good job. Yang penting sih tetap semangat aja ya. Namanya kita jualan tuh kadang nggak tentu ya. Kadang rame, kadang sepi gitu. Ya kalau misalnya emang apa namanya tuh nggak bisa, kita udah nggak bisa gitu ya, ya tetap aja jangan lupa berdoa. Namanya rezeki itu nggak akan kemana gitu ya. Walaupun bulan ini mungkin sepi, mungkin kan kita nggak tahu kan bulan besok apa yang akan terjadi gitu. Ya pokoknya sih tetap semangat lah. Nah, terus buat yang itu, yang buat calon-calon yang mau jadi sales nih nanti nih. Yang kalau mau jadi sales ya, yang penting sih jangan takut buat nyoba ya. Kita kan namanya kerja sales gini kan sama aja kayak kita jualan. Betul. Gitu ya. Pengusaha-pengusaha yang lain tuh yang udah jadi punya perusahaan mungkin ya, itu tuh ya sama aja, mereka juga jualan lah awalnya.
mungkin entah dia jualan barang ataupun jasa, ya intinya kan mereka kan jual juga tuh, sama tuh kayak sales juga. Berarti buat yang baru-baru nih yang mau jadi sales jangan Nggak usah takut, ragu. berani coba dulu. Ya kayak produk yang satu, berani kotor itu aja baik. Kalau sales berani coba itu baik. Dari endorse kami. Enggak. Nah pokoknya udah gitu ya coy. Jadi dari video ini kita ambil kesimpulan bahwa jadi sales itu sebenarnya enak. Tuh, cuman yang nggak enaknya itu suka dukanya kan. Kalau kita misalkan sukanya, kadang kita suka dapet insentif, uang lebih. Yang saya bilang di video sebelumnya, insentif kita itu bisa 2 kali lipat dari kerja di kantor sekarang. Iya. Wow, mantep. Yeah, boy. Tapi dukanya kadang diomelin, kadang dimarahin, terus kadang juga ditolak barangnya, ditambah lagi. Ya, kadang enak kalau yang kerja itu. Iya, hujan kehujanan, panas kepanasan, tuh. Udah pokoknya serba dah, debu kedebuan dah tuh. Tuh. Makanya itu pokoknya tapi ya semua sih akan berjalan lancar. Yang penting jangan lupakan ibadah, Iya. jangan lupakan kerja keras tuh. Kerja keras nggak bakal mengkhianati hasil tuh. Betul, jangan lupa beramal juga. Beramal intinya tuh, karena Dagang kita mudah. iya, sebagian harta kita itu ada sedikit buat orang lain. Betul. Oke ya coy, oke tutup di sini ya coy. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.